Sekarang kita belajar tentang gelombang dan bunyi, yaitu tentang percobaan Melde. Dalam percobaan Melde ini kita buatkan suatu gambar seperti berikut. Ini kita buat di sini ada suatu beban digantungkan pada seutas tali sehingga terjadi tegangan. Kemudian ini diketarkan sehingga gelombang merambat. Semakin besar nilai F, maka cepat rambat di sini semakin besar, sehingga dapat kita tuliskan bahwa cepat rambat bunyi pada dawai itu dirumuskan dengan V sama dengan akar daripada F, ini tegangan tali, dibagi dengan koefisien tali. Koefisien tali ini tergantung kepada massa dan panjang tali, berarti M per L. Bisa kita tuliskan seperti ini. Seandainya mu ini kita ganti dengan M per L, maka rumus V sama dengan akar daripada, kita masukkan F, ini tetap, dibagi dengan M per L. M per L berarti L nya bisa kita pindahkan ke atas, F dikali L dibagi dengan massa, dimana F itu sama dengan gaya, kita buatkan di sini, atau tegangan. Gaya atau tegangan, nanti untuk tegangan tali satuannya dalam Newton. Kemudian M ini massa tali. Seandainya nanti diberitahu massa beban, itu untuk mencari F ini. Jadi yang kita gunakan di sini adalah massa tali, satuannya dalam kilogram. Kemudian L adalah panjang tali, satuannya juga kita katakan dalam meter. Selanjutnya, cepat rambat bunyi pada zat padat dapat kita cari menggunakan rumus V sama dengan akar daripada modulus elastisitas E dibagi dengan massa jenis dari zat padat tersebut per rho. Selanjutnya, kalau yang ditanya nanti pada zat cair, maka cepat rambat bunyinya dapat dirumuskan dengan V sama dengan akar dari, di sini modulus bulk B dibagi dengan massa jenis rho. Untuk gas, rumusnya bisa dibuat nilai V sama dengan akar daripada, di sini kita gunakan gamma, konstanta Laplace dikali konstanta gas umum R dikali suhu, ini dalam Kelvin, dibagi dengan massa relatif dari gas tersebut. Oke, untuk penggunaan rumusnya bisa langsung kita buat ke dalam soal. Kita lihat soal nomor 1. Dalam soal dikatakan tali yang panjangnya 5 meter. Jadi kita tuliskan di sini L sama dengan 5 meter. Kemudian dikatakan lagi tegangannya F sama dengan 2 Newton dan massa tali sama dengan 6,25 dikali dengan 10 pangkat min 3 dalam kilogram. Yang ditanya berapa cepat rambat gelombang, berarti tinggal kita masukkan ke rumus ini akar daripada F dikali dengan L dibagi dengan M. Ini L atau L kecil berarti sama dengan akar daripada, kita masukkan F nya 2, L nya 5 meter dibagi dengan massanya sama dengan 6,25 dikali 10 pangkat min 3. Oke, kita kalikan 2 kali 5 itu sama dengan 10, naik ke atas 10 pangkat min 3 menjadi 10 pangkat 3 dibagi dengan 6,25. 10 kali 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 4. Akar dari 10 pangkat 4 adalah 10 pangkat 2. Kemudian akar dari 6,25 sama dengan 2,5. Jadi 100 dibagi 2,5 sama dengan 40 meter per sekon. Jawabnya adalah yang E ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Dalam soal dikatakan gelombang berjalan yang merambat pada seutas kawat dapat dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan 2 sin V kali 100T dikurang 4X dengan Y dalam meter dan X dalam meter.
serta T dalam detik jika kawat tersebut terbuat dari kawat yang rapat massa persatuan panjang. Berarti di sini mu. Kita tuliskan mu-nya sama dengan 20 gram per sentimeter. Jadi kita ubah ke dalam kilogram per meter. Ini sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3. Ini dalam kilogram per sentimeter, berarti 10 pangkat min 2 meter. Ini naik ke atas menjadi min 1 kali 20 menjadi 2 kilogram per meter. Yang ditanya adalah maka besar tegangan kawat atau F. Jadi kalau kita buat, yang ditanya itu adalah F-nya sama dengan berapa. Dari sini bisa kita cari cepat rambaknya, di mana cepat rambak ini di pelajaran sebelumnya ini telah kita buatkan sama dengan koefisien T dibagi dengan koefisien X. Oke, kita masukkan koefisien T-nya dari situ sama dengan 100 dan koefisien X-nya sama dengan 4. Hasilnya ini sama dengan 25 meter per sekon. Dari rumus kita tahu bahwa V sama dengan akar daripada F dibagi dengan koefisien tali mu. Berarti F itu langsung sama dengan, kita kuadrati supaya hilang akar. Berarti ini adalah V kuadrat. Kita kalikan mu-nya ke sana dikali dengan mu. Langsung aja kita buatkan. V tadi sama dengan 25, ini kuadrat dikali dengan 2. Hasilnya sama dengan 625 dikali 2 sama dengan 1250 Newton. Berarti jawabnya adalah yang B ini. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Dikatakan dalam soal, waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk merambat dalam besi baja sepanjang 1 km. Bisa kita katakan S ini sama dengan 1 km atau jarak ini 1000 meter. Selanjutnya, jika dianggap kerapatan baja, berarti kita katakan ini rapat jenis atau massa jenis Rho sama dengan 8000 kg per meter kubik, dan modulus elastisitasnya E sama dengan 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan untuk merambat. Oke, tinggal kita cari kecepatannya. Berarti cepat rambat itu V sama dengan akar daripada modulus elastisitas E dibagi dengan massa jenis Rho. Berarti sama dengan akar daripada modulus elastisitasnya tadi sama dengan 2 kali 10 pangkat 11 dibagi massa jenisnya 8000. 8000 ini bisa kita tulis 8 kali 10 pangkat 3. Kita lanjutkan ke sini, berarti sama dengan akar daripada 2 dibagi 8, 1/4. Kita tulis di sini 1/4 dikali 10 pangkat 3, ini naik ke atas jadi min 3. 11 dikurang 3 ini menjadi pangkat 8. Kita akari, akar 1/4 sama dengan setengah. Akar dari 10 pangkat 8 sama dengan 10 pangkat 4. Ini 10.000 dibagi 2 sama dengan 5.000 meter tiap detik atau meter per sekon. Kecepatan sudah dapat, berarti waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Kita masukkan jaraknya 1000 dibagi dengan 5.000. Hasilnya sama dengan 0,2 sekon. Jadi jawabnya adalah yang D ini. Berikutnya kita lihat soal nomor 4. Seutas tali yang panjangnya 8 meter memiliki massanya sama dengan 1,04 dalam gram. Kalau kita ubah ke dalam kilogram berarti sama dengan 1,04 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Kemudian panjangnya katanya sama dengan 8 meter dan persamaannya Y 0,03 sin X ditambah 30T. Maka tegangan tali, berarti kita cari dulu kecepatan. Ini sama dengan, langsung aja koefisien T dibagi dengan
koefisien X. Koefisien T-nya dari soal itu sama dengan 30, sedangkan koefisien X-nya adalah 1. Maka cepat rambatnya adalah 30 meter per sekon. Kita telah peroleh V, berarti tinggal ketegangan tadi, di mana V itu sama dengan akar daripada F dikali dengan L dibagi dengan massa. Kita kuadratkan semua supaya akarnya ini hilang, berarti kuadrat V kuadrat. F kali L per M, akar dikuadrati, hilang akarnya menjadi F dikali L dibagi dengan M. Maka kita peroleh F itu sama dengan V kuadrat dikali dengan M dibagi dengan L. Jadi kita bagikan di sini dengan L-nya atau L besar seperti ini. Oke, kita masukkan. V-nya sama dengan 30 kuadrat dikali massanya 1,04 kali 10 pangkat min 3 dibagi, di sini tadi panjang tali 8, sama dengan 900 dikali dengan 1,04 kali 10 pangkat min 3 dibagi 8. Hasilnya ini sama dengan 900 dikali 1,04 itu sama dengan 936 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 8. 936 dibagi 8 sama dengan 117 dikali dengan 10 pangkat min 3 atau 0,117. Yang ini dalam Newton. Kalau kita bulatkan, berarti boleh juga kita tulis 0,12 Newton. Jadi jawabnya adalah yang A ini. Berikutnya kita lihat soal nomor 5. Seseorang mendengarkan kembali suaranya sebagai gema dari sebuah tebing setelah 4 detik. Apabila gamma adalah perbandingan panas jenis udara pada tekanan dan suhu konstan, dan orang tersebut mengetahui bahwa suhu saat itu T Kelvin dan massa molekul relatif udara M, maka orang tersebut dapat menentukan jarak tebing menurut persamaan. Kita anggap di sini ada orang, dia berdiri di depan sebuah tebing. Kita katakan ini adalah tebingnya. Kemudian jarak orang tersebut terhadap tebing kita katakan seperti ini adalah sejauh S. Ini kita katakan S. Teriakannya ini akan mengenai tebing. Kemudian tebing akan memantulkan suaranya, sehingga waktu bunyi mengenai tebing itu jaraknya S dan terpantul kembali itu S. Karena dia terpantul berarti ada dua jarak, 2S sama dengan cepat rambat dikali dengan waktu. Jadi S itu sama dengan V dikali T dibagi dengan 2. Kita tahu tadi bahwa cepat rambat bunyi pada gas itu sama dengan, tinggal kita buatkan di sini, V itu tadi sama dengan akar dari konstanta Laplace dikali R dikali dengan T dibagi dengan massa. Jadi kita masukkan ke sini akar daripada konstanta Laplace dikali dengan R dikali dengan T dibagi dengan massa relatif MR. Di sini massa relatifnya M dikali dengan T dibagi 2. Berarti tinggal kita bagi 2 di sini. Maka hasilnya ini sama dengan akar daripada, kita tuliskan lagi, konstanta Laplace dikali dengan R dikali dengan T dibagi dengan M dikali waktunya tadi adalah 4 detik. Yang ini akarnya tidak sampai 4 ya, dibagi dengan 2. Oke, kita coret 2-nya dengan 4, ini habis, sehingga hasilnya di sini adalah 2. Hasilnya menjadi 2, ini kita pindah aja ke depan, berarti 2 kali akar daripada konstanta Laplace gamma dikali dengan R dikali dengan T dibagi dengan M. Jadi jawabnya adalah yang B ini. Oke, sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.